Para Mimi sudah hadir. Baik, kita mulai untuk kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat karunia kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir dalam agenda kajian rutin Selasa sore. Insya Allah mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Untuk Selasa hari ini kita akan membahas kembali mengenai fikih warisan yang dibersamai oleh Ustadzah Mimi Rahmasari. Untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu dipersilakan kepada Ustadzah Mimi, dan sebelumnya untuk audio yang lain mohon di mute ya, ibu semua. Monggo Ustadzah Mimi. Oke, terima kasih. Suara saya jelas ya? Halo, tes. Halo. Jelas. Oh iya, alhamdulillah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberi kesehatan, dan banyak lagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan semoga kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan ya kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, di mana tidak ada syafaat ketika itu kecuali adalah syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ya tentang fikih warisan ini ya. Nah, ini kemarin terakhir kita sudah berbicara tentang sobah ya. Sobah yang artinya itu adalah yang menghabisi atau ya menghabisi sisa daripada warisan yang ada gitu ya. Sisa warisan yang ada. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas itu dulu. Kemarin kita sudah bahas tentang zawil arham belum ya? Saya tuh lupa apakah sudah membahas tentang zawil arham atau belum.
Sampun napa dereng, Bu? Kelihatannya ada. Hah? Kelihatannya belum. Ya. Bentar. Ya. Ini tentang zawil arham. Zawi itu artinya adalah yang mempunyai, ya. Arham artinya dari kata rahim. Zawil arham, ya, ini aku nggak ada ya. Oh, sebentar. Nah, ya. Zawil arham adalah bentuk jamak. Arham itu bentuk jamak dari kata rahmun. Ya, rahim atau rahim. Yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut si ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat. Baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Ya. Adapun yang dimaksud dengan zawil arham adalah setiap kerabat, pewaris yang tidak termasuk ashabul furud atau tidak termasuk pada asobah. Ya. Tapi dia punya hubungan kerabat. Jadi ini agak jauh gitu loh, ya, kerabatnya. Kalau yang paling dekat itu adalah ashabul furud. Ya. Dan asobah ini yang menghabiskan, ya, sisa warisan itu, ya, itu biasanya juga larinya ke ashabul furud juga. Misalnya di sini zawil arham itu adalah bibi. Ya, bibi atau saudara perempuan ayah atau ibu. Ya. Ini juga bisa dapat tapi jauh gitu loh. Paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki ibu. Keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya. Ini adalah zawil arham. Ya, punya hubungan kekerabatan. Yang mereka ini, ya, kalau yang pokok-pokoknya sudah nggak ada, ya mereka inilah yang akan, ya, mendapatkan warisan itu. Cara pembagian waris untuk zawil arham, ya, di antara ulama fikih itu terjadi perbedaan pendapat mengenai cara memberikan hak waris kepada zawil arham. Yang pertama kita lihat menurut Ahlur Rahmi, menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapatkan waris secara rata, tanpa membedakan jauh dan dekat kekerabatan, dan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang pastinya ini salah. Ya, pendapat ini dhaif karena nggak ada dalil, ya, tentang hal ini dan tertolak. Yang kedua adalah menurut Ahlut Tanzil. Ya. Disebut ahlu tanzil dikarenakan mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok atau ahli waris aslinya, yaitu anak. Ya, yang tingkat berikutnya adalah cucu. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada, yang masih hidup.
tapi melihat pada yang lebih dekat dari ashabul furud, pada para asobahnya. Dengan demikian mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan pembagian ahli waris yang lebih dekat. Ya, ini yang pokoknya. Inilah pendapat mazhab Imam Hambali, juga pendapat para ulama ya seperti kalangan Maliki dan Syafi'i. Ya, jadi kerabat yang paling dekat terlebih dahulu yang kemudian dilihat. Baru yang jauh, yang jauh, yang jauh. Ya. Jadi anak itu lebih dekat. Ayah ibu itu lebih dekat. Ya. Tuh. Suami atau istri itu lebih dekat. Menurut Ahlul Qarabah, mazhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut Ahlul Qarabah, ahli waris pada zawil arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini menurut mereka dilakukan dengan mengkiaskan pada hak para asobah. Melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat yang ada. Nah ini ya boleh juga, artinya banyak yang berpendapat juga yang seperti ini. Artinya yang paling dekat lebih dahulu yang dicari, lalu kemudian ya kalau ya ibaratnya itu kan ada berlapis gitu. Ya nanti kita pelajari atau kita bahas dalam pembahasan hajib dan mahjub gitu. Ya hajib dan mahjub ini menutupi siapa, ini menghalangi siapa. Ya si A menghalangi si B, karena ada si A maka si B nggak dapet gitu kan. Si B dapat karena si A nggak ada. Si C nggak dapat karena ada si B, gitu kan, seperti itu. Ya, artinya ada level gitu. Ada level siapa yang terlebih dahulu atau siapa yang lebih didahulukan atau paling kuat kekerabatannya. Ya. Nah, ini zawil arham namanya. Ya. Lalu kemudian penghalang hak waris. Nah ini ya. Tadi itu zawil arham. Jadi zawil arham itu ya ada hubungan kerabat gitu ya dari si ahli waris. Tapi hubungan kerabatnya itu adalah jauh ya, tidak yang dekat. Gitu. Nah, lalu kita akan bahas tentang menghalang hak waris atau disebut al-hajib. Ada al-hajib, ada mahjub. Ya. Al-hajib itu artinya bermakna penghalang atau penggugur. Bukan penggugur dosa ya. Ya. Menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan. Ya. Dan al-mahjub berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Hajib orang yang menghalangi dan mahjub orang yang terhalang. Karena ada si hajib. Karena ada orang yang menghalangi. Ya. Dan hajib itu ada dua. Hajib itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah al-hajib bi al-wasfi. Ya, berdasarkan pada sifatnya. Penghalang berdasarkan pada sifatnya. Orang yang terkena hajib atau terkena ya penghalang tersebut terhalangi dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Ya. Misal, orang yang membunuh pewarisnya atau kafir atau murtad serta budak, maka hak waris untuk kelompok ini menjadi gugur.
atau terhalangi. Itu namanya hajib bil wasf, gitu. Ya, karena dia membunuh, ya, karena dia murtad, karena dia kafir, ya, maka atau karena dia budak, maka kemudian haknya terhalangi untuk mendapatkan warisan. Al-hajib bil wasfi di dalam kalangan ulama faraid dikenal pula dengan nama al-hirman. Ya, artinya yang diharamkan untuk mendapatkan warisan walaupun dia saudaranya atau kemudian anaknya. Tapi karena dia membunuh, jadi nggak dapat. Karena dia kafir, tidak dapat. Al-hajab bi asy-syakhsi. Dia terhijab atau terhalang. Ya, artinya orang yang menghalangi karena orang lain. Ya, artinya dia terhalang karena orang lain. Ya, terhalang karena orang lain. Yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hajab bisyakhsi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hajab hirman dan hajab nuqsan. Ya. Jadi hajab bisyakhsi ya ada dua. Hajab hirman dan hajab nuqsan. Hajab hirman itu apa? Yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah. Terhalangi hak waris cucu karena adanya anak. Terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara sekandung. Ya. Itu namanya hajab hirman. Lalu kemudian hajab nuqsan, penghalang terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya, harusnya dia dapat segini, tapi karena ada si A, jadinya berkurang. Ya, contohnya suami. Ya, suami itu terhalang, dia akan dapatkan bagian yang berkurang gitu ya, mendapatkan hak waris yang berkurang kalau dia artinya kalau si mayit itu punya anak. Ya. Suami terhalang mendapatkan bagian warisan dari setengah menjadi seperempat karena adanya keturunan istri yang mewarisi. Ya. Jadi karena adanya anak, ya maksudnya almarhumnya punya anak, ya, maka kemudian si ayah ya si suami ya dapatnya cuman seperempat. Ya, seharusnya kalau nggak ada anaknya dia bisa dapat setengah. Ya, istri pun begitu. Ya, kalau ada anak dia juga akan bisa berkurang jatahnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi berkurang jatahnya disebabkan ada orang lain gitu, ya, yang membuat dia harus yang tadinya kalau nggak ada dia bisa lebih banyak. Kalau nggak ada penghalang itu dia bisa lebih banyak, ya, seperti ayah tadi, suami, ya, seperti suami, ya, dia dapat cuma seperempat ketika si mayit punya anak, harusnya dia setengah gitu. Ya, karena ada anak, ya, maka kemudian dia dapat seperempat, ya. Itu yang ketiga. Jadi macam-macam al-hajab itu, ya, ada al-hajab bil wasfi tadi, ada hajab bil syakhsi, ya. Terus kemudian ada hajab nuqsan, hajab hirman, ada hajab syakhsi tadi itu terbagi menjadi dua, ya.
hajab Herman dan hajab Nukson. Ya. Herman dan Nukson. Nah, ini hajab ya, tentang hajab macam-macam. Ahli waris yang tidak mungkin terkena hajab Herman ada 6. Ya. Ini hajab Herman. Hajab Herman itu kan dia tidak mendapatkan warisan sama sekali karena terhalang oleh hajib. Kayak cucu nggak dapat warisan sama sekali. Kenapa? Karena ada anak kandung. Nah, ya. Tapi ada orang-orang yang dia sama sekali tidak mungkin atau tidak akan terkena oleh hajib, tidak terkena hajib gitu ya, yang menghalangi. Yaitu siapa aja? Anak laki-laki, nggak ada yang menghalangi dia. Ya, anak perempuan juga nggak ada yang menghalangi dia. Kalau si mayit itu punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka tidak ada satupun yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Yang ada adalah dia menghalangi, ya, dia menghalangi. Ayah juga tidak ada yang menghalangi, ya, artinya ayah tetap juga dapat, ya. Ibu juga tetap dapat, suami juga tetap dapat, istri juga tetap dapat. Cuma nanti bagiannya aja yang berkurang, ya, karena itu tadi apa namanya? Karena ada yang menghalangi, ya, atau yang menghalangi yang menyebabkan dia nanti berkurang jatahnya, ya, ayah ibu juga. Nah, nih namanya yang 6 ini, ya, ini kayak ini dulu yang pokok ini nih, ini yang pokok nih, yang harus kemudian ashabul furud, ya, yang harus duluan dicari. Ini baris pertama ini, ya. Nih kita apa namanya hajib dan mahjub kita. Kakek, ayahnya ayah, bisa terhalang karena adanya ayah. Ya. Jadi kalau ada ayah, kakek nggak akan dapat. Ayah kakek dan seterusnya ke atas, dia terhalang, ya, tidak dapat warisan karena ada ayah atau karena ada kakek, ya. Taruhlah ayahnya nggak ada, tapi masih ada kakek, ya udah, ya nggak dapat karena terhalangi oleh kakek yang lebih dekat dengan si mayit. Nenek nggak dapat karena terhalangi oleh adanya ibu, ya, nenek. Ibunya nenek juga nggak dapat karena ada ibu atau karena ada nenek. Ya, taruhlah seandainya neneknya nggak ada tapi ada ibunya, atau ibunya nggak ada tapi ada nenek di sini, ya, maka ya tidak gitu. Bentar, saya pasang apa namanya baterainya habis. Ya. Cucu laki-laki, ya, dari anak laki-laki itu tidak akan dapatkan harta warisan kalau ada anak laki-laki. Anak cucu laki-laki, ya. Jadi kita punya cucu, cucunya itu ada anak. Anak daripada cucu laki-laki itu tidak akan dapatkan warisan, ya, kalau ada cucu laki-laki yang lebih dekat dengan mewaris atau kemudian ada anak laki-laki. Kalau udah ada anak laki-laki, semuanya ada, ya, yang lebih berhak adalah anak laki-laki. Ya, kalau anak laki-laki nggak ada, maka yang lebih berhak adalah cucu. Kalau cucu nggak ada, maka ya si anak baru si anaknya cucu. Nah, gitu.
Cucu nggak dapat kalau ada anak laki-laki. Lalu kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, dia tidak akan dapat kalau ada 2 orang anak perempuan. Cucu perempuan ini nggak akan dapat, ya, kalau ada 2 anak perempuan. Atau ada anak laki-laki. Ya, ada anak laki-laki. Nah, lalu kemudian saudara kandung. Saudara kandung itu tidak akan dapat kalau ada kakek, taruhlah yang di atasnya kakek. Atau kemudian saudara kandung akan dapat kalau ada ayah. Dan saudara kandung tidak akan dapat kalau ada anak laki-laki. Ya. Atau keturunan yang laki-laki, ada cucu gitu kan. Nggak dapat. Ada keturunan laki-laki. Saudara kandung tidak akan dapat kalau ada kakek, terus ke atas, kalau ada ayah, ini saudari ya, atau kemudian puruk yang laki-laki, artinya cucu. Ya. Saudara seayah tidak akan dapat kalau ada saudara kandung, saudari kandung perempuan yang menjadi asobah ma'al ghair, atau ada saudara kandung, atau ada kakek, atau ada ayah, atau ada puruk gitu ya. Ya, ada aja salah satu ini, atau semuanya ini hidup ya, ini dulu yang lebih berhak dapat. Ya. Ini dulu. Jadi dia jauh gitu loh, tunggu ini nggak ada gitu kan. Ini nggak ada, ya larinya ke sini dulu, ini nggak ada ke sini. Jadi pokoknya ini udah nggak ada, baru ini dapat gitu. Ya. Yang ini nggak ada, baru kemudian ini dapat. Kemudian adalah saudari seayah. Lagi ini jauh ya. Dia tidak akan dapat kalau yang 6 ini masih ada. Ya, yaitu puruk yang laki-laki, ayah, kakek, dan ke atas saudara kandung, dua orang saudari kandung yang dapat 2/3, dan saudari kandung jika menjadi asobah ma'al ghair. Maka dia tidak akan dapat. Kecuali semua ini nggak ada, baru dia bisa dapat. Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, ya, dia tidak akan dapat kalau ini masih ada nih yang 4 ini. Ya. Ya, artinya salah satunya atau salah satunya juga sama, ini juga salah satu. Maka dia tidak akan dapat sama sekali. Apalagi ini saudari seibu jauh gitu. Ya. Anak laki-laki saudara kandung. Ya, anak laki-laki daripada saudara kandung, ponaan. Ya, dia tidak akan dapat ya kalau masih ada ini yang 7 ini. Ya, karena ini semuanya adalah penghalang. Jauh kan dia? Ya. Jauh. Lalu kemudian anak laki-laki saudara seayah itu tidak akan dapat kalau masih ada yang 8 ini. Ya, puruk yang laki-laki ini isinya cucu, ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara kandung, saudari kandung jika menjadi asobah ma'al ghair, saudara seayah jika menjadi asobah ma'al ghair, dan kemudian anak laki-laki saudara kandung. Ada 8, penghalangnya banyak. Ya. Penghalang, jadi dia jauh juga dapat. Kemudian paman.
paman kandung tuh, dia tidak akan dapat selama ini yang 9 masih ada. Atau salah satunya. Ya. Urutnya masih ada, urut yang laki-laki, ayah, kakek, dan seterusnya, saudara kandung jika mendapat asabah ma'al ghair, saudara seayah menjadi asabah ma'al ghair, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara paman, seayah juga tidak akan dapat kecuali kalau dia ada penghalang. Ya, yang 10 ini. Sama semuanya. Anak laki-laki paman kandung itu juga tidak akan dapat selama ada 9 orang. Anak laki-laki paman itu kan sepupu. Ya, paman dari ayah. Ya. Maka kemudian dia dapat tapi kalau ini nggak ada nih semuanya. Ya, semua ini nggak ada. Tapi kalau ada salah satunya ya dia nggak dapat. Yes. Jadi ya dilihat siapa-siapa yang masih ada. Ya, yang wajib ada itu ya itu tadi. Yang wajib dilihat pertama ya anak, ya terus kemudian orang tua, terus kemudian suami atau istri. Itu ya hajib dan mahjub. Ya, siapa yang menghalangi dan siapa yang terhalangi. Ini masih ada lagi sih sebenarnya. Ya, anak laki-laki paman seayah. Ya, ada mu'tid, anak laki-laki orang yang merdeka. Ya. Ini yang masih ada. Ya. Nah, itu adalah hajib dan mahjub. Hajib dan mahjub. Yang menghalangi dan yang terhalangi. Ya. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Ya. Munasakhat. Nah, apa itu munasakhat? Ya, munasakhat itu adalah menurut ulama faraid ialah meninggalnya sebagian ahli waris. Ya. Jadi ada ahli waris yang meninggal, ya ahli waris meninggal sebelum pembagian harta waris. Jadi belum kelar itu pembagiannya, ya. Dia meninggal gitu. Sehingga pembagiannya berpindah kepada ahli warisnya yang lain. Ya. Dengan demikian bisa saja dalam satu keadaan terdapat seorang pewaris atau orang yang meninggal yang meninggalkan berapa ahli waris. Lalu ada di antara mereka salah seorang atau lebih yang juga meninggal dunia, di mana harta warisan belum dibagikan sama sekali kepada mereka semua. Nah, ini sering banget ini kita kayak gini, ya sering banget ini di sini. Karena nggak tahu atau karena ya nggak dibagi segera gitu, tapi nunggu gitu. Ternyata ada ahli waris yang meninggal gitu kan, seperti itu. Di mana harta warisan belum dibagikan sama sekali kepada mereka semua.
Maka dalam hal ini terdapat pewaris ke-1 atau orang yang meninggal dunia pertama kali dan pewaris kedua. yakni orang yang meninggal dunia kemudian di mana sebenarnya pewaris kedua ini adalah ahli waris dari pewaris ke-1. Masing-masing mereka, yakni pewaris ke-1 memiliki harta ahli waris tersendiri, dan pewaris kedua memiliki ahli waris tersendiri. Ya. Nah, misalnya kan seorang laki-laki meninggal. Laki-laki ini meninggalkan anak laki-laki gitu kan. Ada anak laki-laki. Nah, pewarisnya anak perempuan gitu. Nah, itu ada laki-lakinya ternyata meninggal gitu. Dan warisan belum kelar gitu. Diwarisi. Dibagi-bagi. Nah, ini jadi ahli waris 1, ahli waris 2. Dan kemudian anak laki-laki ini ya dia juga punya ahli waris sendiri. Ya. Ya dia kalau udah punya anak ya berarti anaknya kan pewarisnya. Gitu. Jadi masing-masingnya punya pewaris sendiri. Ya. Tata cara perhitungan untuk kasus munasakat ini bagaimana? Ya. Jadi ada 4 tahap yang dilakukan. Tahap pertama adalah menghitung bagian untuk seluruh ahli waris yang pertama. Ya. Dengan memberikan hak waris kepada setiap ahli. Termasuk hak waris untuk ahli waris yang meninggal tadi. Ya, misalnya seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan seorang anak, ya, yang anaknya itu meninggal gitu. Ya, tapi dia tetap dapat gitu. Ya, tetap dapat bagikan gitu kan dulu. Nah. Ya, termasuk yang sudah meninggal. Terus kemudian siapa-siapa yang lain yang dapat. Ya, tuh. Jadi yang meninggal ini artinya kan meninggal kan misalnya ayahnya meninggal duluan. Nah, ayahnya kan seorang laki-laki kan meninggal, dia punya anak gitu kan. Gimana caranya tuh? Jadi ini dia meninggal. Lalu dia punya anak. Gitu. Ya. Ini nggak tahu saya kelihatan nggak saya nyawanya. Kelihatan kali ya. Kelihatan Ustazah. Ini ya punya anak misalnya kan. Punya anak. Ini dia punya anak. Tuh, ini dia punya anak nih. Ini kan yang meninggal pertama ya. Yang meninggal pertama. Terus ini yang meninggal kedua. Ya, ini yang meninggal kedua. Nah, ini ya tetap bagian dapat gitu yang ini. Ya. Ini tetap dapat ini. Ya, jadi dibagi ini anak ini tetap dapat gitu. Ya. Tapi bukan anaknya yang dulu meninggal ya. Ya artinya ini dulu yang meninggal, baru kemudian ini. Ya. Sudah sebulan baru ini. Ya, sebulan baru yang ini. Kan jarak tuh. Cuman belum sempat lagi warisan itu belum dihitung-hitung lagi gitu. Karena saking sibuknya semuanya. Belum sempat untuk ngitung-ngitung. Ya. Maka kemudian ya ini dibagi aja dulu yang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi ini tetap dapat ya tinggal itu. Ya. Nah, itu.
Kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh pewaris kedua, ya. Membandingkan pembagian antara ahli waris pertama dan ahli waris kedua lalu disamakan sesuai dengan kelipatan persekutuan terkecilnya. Ya, itu nanti dihitung ya. Menghitung bagian seluruh ahli waris jamiah, ya ini ahli waris pertama dan kedua digabungkan sesuai dengan pembagian yang sudah dihasilkan pada tahap ketiga. Jadi, nah mana tadi? Oh bukan ini. Nah, ini dibagi-bagi dulu. Ini misalnya dia punya apa? Punya orang tua. Ya, sini. Ya, punya orang tua. Ini kan orang tuanya dapat. Ya, ini punya istri misalnya kan. Dia punya istri. Nah, istrinya ini kan dapat. Ya, istrinya dapat. Ini istrinya dapat. Ini anak ya. Istri kan ke samping. Nah, ini kan nanti dapat dia. Nah, nanti kemudian dia ini punya harta berapa? Ya, ditambah lagi dengan harta yang dia dapat dari warisan yang nomor 1. Nah, dijumlahkanlah semua. Nah, dan tinggal ini punya siapa aja nih. Dia apakah dia punya keluarga? Kalau dia punya keluarga sebenarnya ini dapat kan gitu. Tapi ini kan nggak dapat lagi karena dia meninggal. Ya berarti ke sini ke ibunya. Ibunya dapat. Ya. Nah, kalau kakeknya masih ada, ya berarti kakeknya dapat. Ya, karena ayahnya nggak ada. Jadi kakek dapat gitu. Ini kalau dia punya anak, anaknya dapat nih. Ya. Anaknya dapat, kalau dia punya istri, istrinya dapat gitu. Ya. Jadi ya artinya ini kan punya ahli warisnya sendiri. Ini juga punya ahli warisnya sendiri. Ya, jadi ahli warisnya ya dilihat aja siapa yang ada. Ya beda-beda gitu. Jadi kalau ini punya punya anak ya anaknya dapat. Ya, kalau punya istri istrinya dapat. Ya, punya ibu ibunya masih ada dapat. Punya ayah ayahnya ayahnya udah nggak ada, tapi kakek ada, kakek dapat. Jadi kan kalau seandainya ayahnya ada, kakeknya nggak dapat. Ya, dia karena terhijab oleh ini. Ya, tapi karena ininya nggak ada, kalau kakeknya masih ada ya kakeknya. Gitu. Ya. Nah, bismillah. Minum dulu ya, Bu. Ya, sudah. At-takharruj min at-tarikah. Keluar dari, artinya di sini adalah maksudnya ya, pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagiannya secara sah. Artinya dia mengundurkan diri dari pembagian warisan. Saya nggak usah aja lah gitu loh, nggak usah dapat warisan. Nah gitu dia bilang. Ya udah kalian aja bagi untuk kalian. Ya. Dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya, maupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam dibenarkan atau diperbolehkan. Ya, jadi boleh gitu. Ya. Dikeluarkan sebagian harta waris karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemudian dia bersedia menggantinya. Menurut syara, hal tersebut boleh dilakukan jika seluruh ahli waris ridho. Ya, kasus seperti ini
di kalangan ulama faraid dikenal dengan istilah pengunduran diri atau menggugurkan diri dari hak waris. Ya. Daripada ribet gitu kan, dia juga udah banyak hartanya gitu kan, ya udah nggak terlalu butuh lah gitu. Jadi ya dia mengundurkan diri dari hak dia untuk mendapatkan warisan tersebut. Ya, itu boleh. Tata cara perhitungan ya kalau untuk kasus at-takharruj minat tarikah. Apabila salah seorang ahli waris yang ada ya menyatakan mengundurkan diri atau menyatakan hanya akan mengambil sebagian saja dari hak warisnya, maka ada dua cara yang dapat menjadi pilihan. Yang pertama adalah ia menyatakan kepada seluruh ahli waris yang ada bahwa ia mengundurkan diri atau menyatakan hanya akan mengambil sebahagiannya saja dari hak warisnya. Ya, berikut dengan imbalan yang ia inginkan. Tapi dengan imbalannya lebih gede dari seharusnya dia dapatkan gitu ya. Cuma bohong itu. Maka dalam hal ini carilah pembagi. Kemudian keluarkanlah bagian ahli waris yang mengundurkan diri tersebut. Sehingga seolah-olah ia telah menerima bagiannya dan sisanya dibagikan kepada ahli waris yang ada. Maka jumlah sisa bagian yang ada itulah ya pembagi yang harus digunakan oleh sisa ahli waris. Nanti ada pembaginya itu. Ini karena kita belum ini sih, belum hitung-hitungan sih. Ya. Ia hanya memberitahukan kepada salah seorang dari ahli waris yang ditunjuknya dan bersepakat bersama, maka dalam hal ini pembagiannya hanya dengan cara melimpahkan bagian hak ahli waris yang mengundurkan diri itu kepada bagian orang yang diberi. Ya artinya misalnya dia dapat gitu kan, terus saya kasihkan aja nanti untuk adik saya semuanya, gitu. Yang kebetulan adiknya itu yang tidak mampu, kasihkan semua. Ini untuk kamu. Sudah selesai warisan, terus dikasih. Ya. Nah, atau kemudian ya dari awal dia sudah katakan, ya saya nggak usah aja, gitu. Ya biar kalian saja. Tapi ya artinya ya kalau dia nggak minta apa namanya berapa ya nggak usah juga nggak apa-apa juga gitu. Artinya kalau ini kan misalnya dia minta ya ingin minta berapa gitu kan, tapi ya boleh-boleh aja gitu ya, tapi tidak lebih besar dari pembagiannya dia. Ya kalau sebenarnya kalau sudah dia membagikan ya benar-benar apa namanya ya harus dibagikan, ibaratnya ya nggak usah minta apa ya, ibaratnya ya ngapain gitu kan minta pengganti atau apa gitu kan, seperti itu. Ya, oke. Itu ya Ibu tentang warisan. Ibu, ini ada gambar lain kelihatan enggak? Atau yang tadi yang kelihatan? Yang kelihatan masih at-takharruj min at-tarikah. Masih itu ya? Belum kelihatan. Oh, itu ya Ibu-ibu apa namanya tentang haji gitu ya. Nah, terus kemudian at-tarikah ya yang meninggalkan harta warisan, artinya dia tidak berkenan untuk mengambil daripada harta warisan tersebut gitu. Seperti itu. Terus sebentar ya.
Kalau untuk apa namanya, untuk contoh gitu ya, kita coba akan lihat ini sebentar. Mana ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak Ibu? Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar warisan, monggo bisa disampaikan. Langsung buka sesi tanya jawab aja ya Ustazah ya. Oh iya, udah jam 5 lewat juga ya. Nah, udah jam 5:03. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan mengenai fikih warisan. Kalau tidak, saya mau bertanya sendiri, Ustazah. Kalau Ustazah kasus misalnya seorang laki-laki punya istri lebih dari 2, begitu ya Ustazah. Padahal kok perhitungannya itu kan kalau dia punya anak, istri mendapat 1/8. Kalau tidak punya anak dapat 1/4. Apakah 1/8 atau 1/4-nya itu masing-masing istri atau 1/8 itu dibagi kepada jumlah istrinya yang ada gitu, Ustazah? Itu bersama jadinya ya? Oh, jadi bersama ya Ustazah? Jadi 1/8 itu, kalau misalnya istri 4, berarti 1/8 dibagi kepada 4 istri, ya Ustazah ya? Atau gimana? Iya. Atau masing-masing 1/8? Jadi 1/8 dibagi 4 istri gitu kan, Us? Iya. Oh, iya. Sama-sama dia. Ya, sama-sama ya. Berarti kalau misalnya dari 1 miliar misalnya gitu, kan dapat 1/8, berarti kan hanya dapat 125 juta. Itu dibagi 4 orang istri gitu ya Ustazah ya? Oh, ya. Oke, Ustazah. Karena selama ini kan kalau yang dulu ketika saya suka nonton sinetron itu, kan sering sekali bahwa masalah warisan itu sesuatu yang sering salah kaprah gitu ya Ustazah ya. Misalnya, aku menikahi kamu supaya aku bisa mendapat warisan kamu seluruhnya. Padahal dalam Islam itu kan sudah ada perhitungan warisan sendiri-sendiri ya Ustazah, sudah ada hitungannya, istri berapa, anak berapa, begitu ya. Berarti kalau misalnya non sewu, misalnya kalau ada seorang perempuan hanya ingin mendapatkan harta dari suaminya, mendapatkan warisan lah, beda dengan hibah gitu ya Ustazah ya. Kalau hibah mungkin suaminya memberikan hadiah yang banyak kepada istri mudanya gitu ya, kan itu bukan masalah warisan. Tapi kalau misalnya dia hanya ingin mengharap warisan, berarti kalau secara hitungan Islam kan dia hanya dapat 1/8, itu pun dibagi dengan istri yang lain juga, begitu ya Ustazah ya? Iya. Oh ya Ustazah. Jadi ya ini ya sebagai rak sama lah. Ya, saya sudah paham sekarang berarti Ustazah. Kirain 1/8, kemudian masing-masing 1/8. Oh, ternyata 1/8 dibagi istrinya berapa, ya udah 1/8 itu dibagi. Misalnya 2, ya 2 istri. Kalau misalnya 3, ya 3 istri, 4 istri gitu ya Ustazah. Ya, jangan lebih dari 5. Dari 4. Maksimalkan 4 kan Ustazah? Ya. Tidak lebih dari 4. Ya. Baik, bagi yang ingin menanyakan yang lainnya monggo loh. Yang hadir monggo mungkin pada Bu Tanti, Bu Nining, Bu Ira, Mbak Trisna, atau mungkin pada siapa ini, Mbak Alif Wano. Monggo kalau ingin menanyakan seputar fikih warisan, mungkin ada ganjalan, atau mungkin ada kasus di keluarga, atau mungkin ada kerabat yang mungkin berkaitan ada permasalahan dengan warisan, bisa dipertanyakan di sini. Bisa ditanyakan. Mungkin belum ada ya Ustazah ya. Biasanya
warisan itu kalau jelimetnya itu kalau sudah kebentur dengan hukum adat atau gitu ya sebenarnya, atau tradisi di masyarakat seperti apa itu kadang malah tradisi itu malah kadang jauh dengan syariat Islam, tetapi akhirnya orang-orang lebih memilih biasanya kayak gini kok seperti itu, padahal itu jauh banget dengan syariat gitu. Makanya dengan mudah-mudahan dengan kita belajar warisan ini membuka wawasan kita, menambah ilmu kita mengenai warisan. Bagaimana dengan warisan apabila salah satu dari kita meninggal, itu kita tidak adanya lagi namanya istilah rebutan harta warisan, karena insya Allah itu sudah ada perhitungnya dan Allah sendiri yang menghitung langsung dalam Al-Quran ya Ustazah ya. Mana dalilnya Anisa kok nggak salah ya Ustazah ya, ayat 11, 12, 176. Okay. Nah, ini ada ini contoh ya, saya lihat ini. Saya itu juga nggak sempat buat screenshot ya. Nah. Mana ya? Oh, salah. Oh, ada yang mau tanya Ustazah dari ya? Mbak Manodia. Monggo Mbak Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya pakai nomornya anak saya. Saya Anis dari santrinya Us Yuni. Oh, nggih, monggo Bu Anis. Mau tanya Us. Okay. Maaf tadi ini saya telat ngikutinya, sudah sampai yang munasakhot tadi ya. Ya, udah sampai mulai itu. Yang pertama awal tadi, maaf saya pas ada tamu jadi nggak bisa ini, nggak bisa ngikuti. Begini Us yang saya mau tanyakan. Misalnya ada seorang ya bapak ibu udah meninggal, terus meninggalkan warisan. Salah satu anaknya ada berapa? Ada 5, kalau nggak salah ada 5. Salah satu anaknya ini laki-laki sudah meninggal juga. Anaknya yang orang tuanya udah meninggal tadi harusnya kan dapat warisan, tapi beliaunya sudah meninggal. Terus dibagi setelah udah lama banget, sudah berputra bercucu yang meninggal tadi. Terus kok oleh salah satu anaknya itu menyatakan kalau keluarga yang sudah meninggal itu tidak mendapat warisan, itu bagaimana ya Us? Begitu ya. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki meninggal. Bapak ibunya sudah meninggal, terus punya putra 5. Laki-laki meninggal, terus bapak ibunya sudah nggak ada. Ya, bapak ibunya sudah nggak ada. Terus salah satu dari anaknya yang 5 tadi itu meninggal, laki-laki. Terus dia punya anak 5. Nah, yang salah satunya itu meninggal. Ya, ada 5, terus salah satunya itu meninggal. Ya, gitu. Halo? Ya, Us. Terus? Sudah itu? Iya, terus waktu itu pembagian harta waris. Tetapi salah satu putranya itu yang saudaranya yang ber-5 tadi itu menyatakan kalau yang meninggal tadi itu udah nggak dapat warisan gitu loh. Putranya yang meninggal ini dia meninggal duluan daripada laki-laki tersebut atau gimana? Dari ayahnya. Yang putranya yang meninggal ini dia meninggal duluan dari ayahnya atau ayahnya dulu meninggal baru putranya? Ayah ibunya meninggal baru putranya. Kan yang si mayit ini yang meninggal ini kan punya anak laki-laki yang meninggal. Ya kan? Nah, anak laki-laki yang meninggal ini dia duluan yang meninggal baru ayahnya atau
atau kemudian ayahnya dulu baru anaknya yang laki-laki meninggal. Paham kan maksud saya? Ayahnya dulu. Ayahnya dulu. Ayahnya dulu. Ayahnya dulu baru Bukan anaknya yang ayahnya si meninggal. mayit ya? Bukan ayahnya si mayit ya? Paham kan? Ayahnya si mayit. Oh bukan, ini bukan. Maksudnya gini, si mayit kan punya anak 5, ya kan? Yang Enggak. satu Jadi si mayit meninggal. Nih, si mayit meninggal. Dia punya ayah dan ibu. Ayah dan nggak ada. Terus si mayit ini punya anak 5 kan? Bukan. Begini Ustazah, kalau tadi saya menangkapnya gini Ustazah. Ada Bapak Ibu itu sudah meninggal, tapi ketika Bapak Ibu meninggal itu anaknya 5 masih hidup semua, gitu kan Bu Anis? Tetapi ketika anak itu masih hidup semua, hartanya belum dibagi. Kemudian ketika pembagian harta waris itu ternyata salah satu anaknya sudah meninggal, gitu kan Bu Anis? Laras. Nah, itu salah satu dari, berarti kan tinggal 4 anaknya. Iya. Kemudian salah satu saudaranya itu bilang, lah ini berarti yang anaknya dari si anak yang meninggal ini nggak dapat harta karena pembagian warisan ini tuh terlambat gitu loh Ustazah. Harusnya kan ketika 5 anak itu, gitu kan Bu Anis? Laras. Ya Laras. Jadi ketika Bapak Ibunya meninggal kan harus dibagi ke 5 anak ini. Nah, pembagian harta warisnya itu terlambat. Ketika akan dibagi waris ternyata salah satu sudah meninggal. Kemudian salah satu saudaranya yang meninggal ini nggak dapat begitu. Ya. Nggih Laras Us. Ya, gitu monggo. Jadi ini ya menurut yang saya pahami ini karena keterlambatan membagi kan. Seharusnya ya artinya kan makanya kan dari awal kan sudah saya katakan kesalahpahaman kita adalah kita itu terlambat untuk membagikan hak warisan gitu. Ya. Seharusnya yang anaknya yang meninggal ini ya harusnya didapatkan gitu. Artinya sudah dapat dari bagian warisan tersebut gitu. Ya, yang ya artinya yang ini nanti yang warisan yang ini kalau dia punya anak ya dia kan punya ahli warisnya juga, dia dibagikan ke anaknya. Gitu. Ya kan? Tapi kalau dia tidak punya anak, ya artinya dia nggak punya anak ya artinya ini hanya dibagikan kepada si siapa yang masih hidup ini aja. Itu ya. Ya dia nggak dapat apa-apa karena dia juga untuk apa gitu loh, diwarisin ke siapa. Cuman kalaupun nanti dia dapat warisan, ya artinya warisan ini dari dia ini ya dibagikan ke saudara-saudaranya cuma gitu loh. Ya kan gitu. Kalau dia nggak punya anak, ya dibagikan juga ke saudara-saudaranya ini yang masih hidup. Gitu. Tapi kalau dia punya anak, ya anaknya yang kemudian akan mendapatkan warisan tersebut. Apalagi kalau dia punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya yang menghabiskan itu. Ya. Nah, seperti itu. Karena keterlambatan membagikan, seharusnya dia punya hak gitu loh. Ya, punya hak ya kan dari warisan ayahnya itu. Tapi karena terlambat ya udah. Tapi kan dia punya anak, yang dia anaknya ini yang kemudian seharusnya harta itu adalah hartanya dia. Yang seperti tadi ya, yang seperti tadi itu loh. Yang artinya dia tidak lama kemudian belum selesai pembagian, dia meninggal gitu kan. Dia tetap dapat gitu loh. Ya, tapi kemudian nanti kan dibagikan kepada ahli warisnya dia sendiri. Karena dia sendiri punya ahli waris. Ini kalau dia laki-lakinya kemudian dia punya ahli waris, ya ahli warisnya itu hartanya itu berpindah kepada ahli warisnya tersebut. Begitu. Begitu Bu Anis? Ya, insya Allah bisa.
Terima kasih, Us. Insya Allah paham maksudnya. Jadi kalau kasus seperti itu, kok misalnya terlambat dibagi, kemudian yang si anak itu, atau kan tadi kan ibu bapak meninggal, si anak, 5 anak itu kan masih hidup, kemudian salah satu anak meninggal, tapi harta belum dibagi. Nah, si anak yang meninggal itu punya istri, apakah istrinya juga mendapatkan bagian dari itu? Iya, dari inilah yang bagiannya suaminya itu yang meninggal itu. Tetap dapat ya Ustazah ya, sesuai Iya, dengan bagian bagian suaminya itu. dari suaminya itu. Oh iya iya, nggih Ustazah. Tapi dia kan cuma ya dapatnya dia sepertiga ya kalau nggak salah, kalau nggak punya anak. Kalau punya anak itu 1/6. Nah, 1/8. 1/8 Ustazah. 8. Ya. Jadi ya 1/8, sisanya dikasih ke siapa ya? Ada saudara-saudaranya kan. Oh iya iya. Saudaranya masih ada. Ya Ustazah. Nggih, bisa dipahami. Ya Ustazah. Matur nuwun. Nggih begitu. Insya Allah untuk kajian pada sore hari ini karena sudah menjelang maghrib, kita akhiri nggih Ustazah. Dan insya Allah kita bertemu lagi untuk kajian fikih warisan 2 pekan kemudian. Oh ini ada contoh pembagian apa Ustazah? Ya ini kan salah satu contoh nih kan. Apa namanya, kalau ini almarhum, baik itu istri atau suami lah ya salah satunya. Dia masih meninggalkan ibu, ayah, anak perempuan, anak laki-laki. Misalnya kan gitu. Contoh, suami wafat, ya, terus kemudian istri dapat 1/4 kalau dia nggak punya anak. Ya, istri wafat, suami dapat 1/4 kalau istrinya punya anak. Anak laki-laki dia dapat asobah, ya, dapatkan secara fard. Anak perempuan jadi ikut dapat secara asobah. Ini anak perempuan ya 23. Kalau dia berdua lebih dari 2 orang. Nah ini contoh nih ya, ini contoh. Misalnya Pak Sujono wafat, meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, ya, si Supri dan si Slamet. Ya, ahli warisnya siapa? Suti, Supri, Slamet. Ini loh, yang apa namanya, yang pokok ini kan ya. Yang ashabul furudnya itu. Ya. Nah, ini posisinya istri, anak laki. Nah, hartanya ada 8 miliar. Ya. 8 miliar. Si Suti kan dapat 1/8. Ya. Nah, ini anak laki-laki ini asobah. Dia yang menghabiskan. Ya ditinggal ini aja, artinya 1/8-nya aja untuk istrinya. Udah gitu yang selebihnya ya dibagi 2 tuh. Menghabiskan semuanya. Ya. 7 jadi 8. Kasus 1, kasus 2 Pak Haji Abdullah, seorang kaya raya, Hajah Fatimah adalah istri sayangnya. Mereka berdua dikarunia anak laki-laki bernama Mahmud dan 2 orang anak perempuan, namanya Zainab dan Ruqayyah. Bila Haji Abdullah wafat, bagaimana pembagian warisannya jika harta yang ditinggalkan adalah sebanyak 24 M? Fatimah istri dapat 1/8 karena ada anak kan. Zainab anak perempuan, Ruqayyah anak perempuan, ini anak laki-laki. Ya, maka dia ini semuanya ini ada asobah ya. Ini asobah ya. Nah, tapi kan di Zakari mislu hadzil unsayain. Nah, jadi setelah diambil ini, lalu kemudian sisanya ini ya masih banyak lagi kan gitu. Sisa ini tinggal 21. Ya, 21 ya ini kemudian di Zakari mislu hadzil unsayain. Maka kemudian ini dapat 5,25 ini 10,5 gitu. Ini karena yang pokok ini dia nggak ada, Haji Abdullah ini nggak punya ayah gitu kan. Ibunya juga udah nggak ada, tinggal anak istri. Ini ya kasus ketiga, meski mu'alaf Pak Yosef adalah muslim yang taat.
Ibu Christine istrinya juga demikian. Keduanya adalah pengusaha sukses, namun tak berat hati untuk berbagi. Mereka dikaruniai 2 putra yang mereka beri nama Soleh dan Ahmad. Setelah mendapatkan hidayah, ayah Bu Christine, Pak Krisna, akhirnya juga mengikuti putrinya masuk Islam. Namun tidak dengan ibunya Sophia. Ya. Bila Bu Christine wafat dengan warisan sejumlah 12 miliar, maka pembagiannya berapa? Ya, maka kemudian suami tadi kan udah Islam, dapat posisinya, ya, dapat dia 1/4. Terus ayahnya karena dia udah Islam dapat 1/6. Soleh, ya anak laki-laki dia asobah ini 2. Nah ini si ibu, ya, dia karena dia Kristen maka dia tidak dapat warisan apa. Ya, maka kemudian dikeluarin dulu ini untuk ayah 1/8, 1/4 dari 12M, terus ini juga 1/6 dari 12M. Ya dapatnya segini, selebihnya itu ini anak. Ya, sisanya ke anak laki-laki, dihabisi anak laki-laki, karena anak laki-lakinya 2, mereka bagi 2. Ya, bagi 2 sisa dari harta tersebut. Kasus lagi, Sinta memiliki putri cantik bernama Santi, yang saat dewasa disunting oleh Budi, yang merupakan teman akrab dari kakak Santi, Santo. Pernikahan Budi dan Santi membuahkan seorang putri bernama Juwita. Apabila Santi wafat dengan meninggalkan sejumlah harta warisan 12M, nah pembagiannya gimana? Ya, Santi yang meninggal. Ada Budi suaminya, ada ibunya Sinta, ada Juwita anak perempuannya, ada Santo saudara laki-lakinya. Ya, karena ini anak perempuan cuma 1 gitu kan. Ya. Maka ini dibagi dulu, ya, suami 1/4 karena ada anak perempuan. Ya, kalau enggak dia dapat setengah kan. Ibu 1/6, ya, terus Juwita anak perempuannya dapat setengah. Nah, ini menghabiskan. Santo saudara laki-lakinya itu menghabis sisanya itu. Asobah, ya, dia menghabiskan sisa yang ada di ini semua, yang pokoknya udah dapat, tinggal sisanya karena dia ada saudara laki-laki maka dia dapat. Gitu. Nah ini, ya, nah ini dia ahli warisnya ada Reni, Roni, Rini, Leni, Edi. Nah, Reni istrinya, Roni ayah, Rini ibu, Leni anak perempuan, Adi anak laki-laki, Edo anak laki-laki. Jadi dia punya 3 anak laki-laki, ada ayah, ada ibu, dan ada istri. Ya. Nah ini dia punya peninggalan 48 miliar. Ya, maka kemudian ya ini dibagi. Ini nanti ada KPK-nya gitu ya, 86. Ini bisa berapa nih ya KPK-nya? 24, Ustazah. 24 ya? Iya, Ustazah. Terus kemudian ya setelah dihitung ya, ini anak perempuan dan anak laki-laki ini asobahnya ya. Mereka yang akan menghabiskan. Maka kemudian istri dapat 1/8, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 ya. Nah, terus kemudian, nah ini anak laki-laki lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, dua kali bagian daripada perempuan, 1/2. Gitu. Jadi 10,4, ini 10,4 bagi rata. Ini ya seperti itu. Enggak 10,4 sih, ini masing-masing ini, masing-masing. Ya seperti ya contohnya seperti ini pembagiannya. Itu nggih Bu. Insyaallah nanti untuk pertanyaan lebih lanjut lagi kita sampaikan 2 pekan kemudian Ustazah. Saya sebenarnya pengen bertanya lagi tapi waktu sudah sangat maghrib. Insyaallah pertanyaan saya juga pending untuk 2 pekan kemudian. Oke, begitu Ustazah. Jazakillah khairan katsiran. Buka videonya ya. Saya lupa, ternyata videonya nggak dibuka. Ya, dari tadi nggak dibuka videonya. Nah, sekarang kelihatan Ustazah, Masya Allah. Cantik dengan jilbab pink, Masya Allah. Oke.
Jazakillah khairan katsira Ustazah Mimi yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada kami semua. Insya Allah menjadi amal pemberat kelak di yaumul qiyamah. Kemudian juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Insya Allah juga menjadi pahala bagi panjenengan semua dan mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu dengan Ustazah Mimi 2 pekan kemudian untuk pekan depan kajian manajemen kolmu dibersamai oleh Ustadz Riza. Baik, kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustazah Mimi. Saya pamit ya. Nggih. Ibu-ibu matur nuwun. Mbak Trisna. Mbak Trisna. Mbak Trisna ditunggu rekamannya nggih Mbak Trisna nggih. Mbak Trisna.